kesehatan sehingga kita hari ini dapat mempermuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan perhatikan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan suara nyaring. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan baca dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah Mazmur Daud, di mana ini firman adalah firman pengajaran. Satu ayat dengan satu ayat memiliki arti dan juga mempunyai makna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua ayat yang baru kita baca di samping ini dengan kata yang sama-sama berbahagia. Diawali dengan kata-kata yang berbahagia. Saya mau bertanya kepada kita, siapa yang tidak berbahagia hari ini? Mengangkat tangan. Kita semua berbahagia. Haleluya. Saya percaya kita semua berbahagia karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya dipenuhi, sekarang dipenuhi. Semua yang hadir selama 3 malam ini dipenuhi Roh Kudus. Ini saudaraku, kita pasti berbahagia. Kita pasti bersuka cita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Dari pertanyaan bagi kita, berkata bahagia karena Tuhan, karena Roh Kudus. Tapi itu memang sudah kelas. Tapi yang paling umum, kalau ditanya kita remaja, pemuda-pemudi, kenapa berbahagia hari ini? Kalau tanya ibu, kenapa berbahagia? Kalau ditanya kaum bapak, ya kenapa berbahagia? Kenapa kira-kira? Yang pertama, karena kita sehat. Haleluya. Kita berbahagia karena sehat. Itu yang terutama, yang pertama. Kedua, saudaraku, kenapa kita berbahagia? Anak-anak kita pintar-pintar. Kalau anak-anak kita pintar, pasti berbahagia. Haleluya. Kalau ditanya ibu-ibu kenapa berbahagia? Suami kan. Haleluya. Benar atau tidak? Kalau ibu-ibu tidak jawab berbahagia, suaminya ganteng, berarti suaminya jelek. Tidak ganteng. Tapi saya percaya kalaupun mengambil suaminya, pasti dia tahu suaminya pasti ganteng. Makanya dia ambil. Dia menyesal setelah suaminya sudah punya anak, lalu menyesal, berarti salah istrinya. Tapi saya percaya di gereja kita ini tidak ada seperti itu. Karena kita sudah dipersatukan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini firman ini mengajarkan kepada kita berbahagia kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah itu karena kita sehat,
karena anak-anak kita pintar, karena segala sesuatu kita miliki, pasti kita berbahagia. Dan seperti saya katakan tadi, istri berbahagia kalau suaminya ganteng lalu baik, terlebih lagi banyak duitnya. Haleluya. Apa berbahagia? Sudah ganteng, baik lagi, setia beribadah, banyak duitnya lagi, berbahagia. Kenapa berbahagia? Itu kata firman Tuhan. Karena dosanya ditutupi, karena dosanya diampuni, maka berbahagia saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita perhatikan firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana dikatakan berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Maka dapat berbahagia. Kalau dosanya tidak diampuni, kalau dosa kita tidak diampuni Tuhan, tidak dapat kita berbahagia hari ini. Haleluya. Dosa saya diampuni, dosa saudara diampuni, dosa kita semua diampuni, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kenapa firman Tuhan ini berkata, saudaraku, Tuhan berkata, bukan hanya sekedar orang itu ganteng tadi, bukan hanya sekedar orang itu cantik, saudaraku, bukan hanya sekedar anak-anaknya pintar-pintar, tidak pernah kekurangan, ada mungkin sekolah di luar. Bukan hanya demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud firman Tuhan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada semua cukup. Tapi firman Tuhan katakan dosanya banyak. Semua lengkap, semua ada, tidak ada yang kurang. Tapi firman Tuhan katakan dosanya banyak. Ketika banyak dosanya, saudaraku, Roma 6 ayat 23a berkata, upah dosa adalah maut. Dan kalau mereka berdosa, maka mereka mengalami kematian. Berbahagia tidak? Tidak. Berbahagia tidak? Bukan. Inikah kebahagiaan sekalipun semua lengkap, tapi dosanya tidak ampuni, dosanya banyak? Maka kebahagiaan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saudaraku, akan tidak ada di dalam setiap kehidupan seseorang itu, ialah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, nanti kalau dia mati dosanya banyak, maka dia akan masuk ke neraka. Maka dia akan seperti orang kaya yang berkata, berikan aku sedikit air. Selama di dunia orang kaya itu, firman Tuhan menceritakan semua ada. Tapi di balik itu, saudaraku, dosanya banyak. Maka firman Tuhan ini berkata, upah dosa maut, maka dia mengalami kematian selama-lamanya. Tidak mendapat tempat yang disediakan oleh Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti istilah saudara-saudara kita, orang Kedar, berbahagia dunia akhirat. Tapi kalau saya melihat sebenarnya berbahagia dunia akhirat ini sama orang Kristen. Kenapa saya katakan? Karena kita memiliki Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Jadi saudara dan saya atau kita sekalian sesungguhnya yang berbahagia dunia akhirat adalah surga yang mulia yang Tuhan siapkan bagi kita.
yang Tuhan peruntukkan bagi saudara dan bagi saya. Dan inilah saudaraku kebahagiaan yang sejati, bukan sekedar punya segala-galanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi kebahagiaan yang sejati kalau kita punya Yesus. Haleluya. Kalau saudara punya Yesus, pasti kita berbahagia. Kalau kita punya Yesus, maka kita berbahagia. Yang walaupun saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita sederhana di tengah-tengah dunia ini. Tapi ketika saudara, ketika saya, ketika kita punya Yesus yang sejati, maka kebahagiaan itu akan menjadi milik saudara, milik saya, milik kita semuanya, umat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Puji Tuhan. Sehingga ada pujian kita berkata, ku berbahagia yakin teguh. Kita angkat pujian itu dulu sekali. Ku berbahagia yakin teguh. Ketika kita berbahagia, ketika kita yakin teguh kepada Yesus. Sebab kenapa saudaraku? Sebab Yesus adalah yang abadi. Ketika Yesus yang abadi ada tinggal bersama kita, ada dalam hidup kita, disitulah sebenarnya kebahagiaan yang sejati yang dimiliki seseorang itu, terkhususnya anak-anak Tuhan. Tapi ketika dia tidak memiliki Yesus yang abadi itu, maka kebahagiaan itu mustahil akan dimiliki seseorang itu, saudara. Kita angkat satu pujian dulu ini, kebahagiaan yang teguh. Amin. Haleluya. Bisa terus bahkan selamanya ada memuji Yesus. Amin. Artinya selamanya sampai kita nanti dipanggil Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa mengagungkan Tuhan. Sebab kenapa saudaraku, pujian kita berkata Yesus abadi. Ketika keabadian Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup umat Tuhan, maka umat Tuhan itu akan berbahagia. Sekalipun mungkin dunia ini tidak dia miliki, tidak dia punyai. Sebab dia tahu saudaraku, dunia ini adalah sementara, dunia ini adalah yang fana. Tapi yang bakal
abadi dalam hidup kita, maka kita akan dapat berbahagia setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kebahagiaan itu kalau dosanya diampuni. Kalau dosa kita diampuni. Kalau tidak diampuni, tidak akan kita dapat kebahagiaan itu. Yang kita alami, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan. Tapi saya percaya ketika kita memiliki Yesus yang abadi dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, maka sungguh-sungguh kelak kita, saudaraku, akan berbahagia bersama Yesus di dalam surga yang mulia. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk dapat berbahagia itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan harus diampuni. Dan kalau diampuni, saudaraku, tentu saudaraku, bagaimana syaratnya? Ada syaratnya, saudaraku, untuk diampuni Yesus. Tidak hanya diampuni begitu saja, ada syaratnya yang Tuhan mau berikan, saudaraku. Syaratnya kita baca satu ayat ini, 1 Yohanes 1 ayat 9. Tolong kita sama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, saudara-saudaraku, ayat perhatikan firman Tuhan ini diawali dengan kata jika. Jikalau berarti ini firman Tuhan yang bersyarat. Apa syaratnya, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, apa syaratnya? Ini memang kalimat bersyarat, tapi apa syaratnya di sini? Hah? Apa maksudnya? Apa? Benar, 100%. Kasih dulu lagi sama dia, tepuk tangan. Haleluya. Syaratnya adalah mengaku dosa. Itu saja. Jika dosa saudara diampuni, dosa saya diampuni, dosa kita diampuni, harus mengaku. Ketika kita tidak mengaku, saudaraku, maka dosa kita tidak akan diampuni. Dosa saya tidak diampuni, dosa saudara tidak diampuni. Jadi Tuhan ingin pengakuan kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan inginkan kita datang mengaku, sujud di bawah kaki salibnya, seraya memohon pengampunan daripada Tuhan. Sebab satu-satunya yang dapat mengampuni dosa dunia, dosa manusia, hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia menjadi manusia, melepaskan saudara dan melepaskan saya di air-air ini, saudara. Jadi syarat yang utama, saudara, supaya dosa kita diampuni, kita harus datang mengaku seperti yang firman Tuhan. Jika kamu mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Tuhan setia. Dia tidak berdari, saudaraku. Kalau bapak-bapak datang mengaku, oh tunggu dulu, tidak, saudaraku. Ketika kita datang mengaku dosa kita, maka Tuhan sangat senang. Ini yang kuinginkan, ini yang udah bakat dari jemaat saya yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Situba. Haleluya. Pengakuan. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, saudaraku, setiap waktu, setiap saat. Supaya apa, saudaraku? Supaya pengampunan daripada Tuhan ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, nyata dari hidup kita. Jadi rumusnya kita, saudaraku, memiliki kebahagiaan, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada pengampunan tanpa pengakuan. Jadi harus ada pengakuan, saudara.
Maka dulu ada pernah, kalau saudara dengar itu ajaran hypergrace, bahwa tak perlu lagi pengakuan katanya, sebab dosa kita sudah diampuni. Hyper ini artinya sama dengan lebay, berkelebihan. Grace itu kasih karunia, berkelebihan. Maka dulu orang itu pernah mengajarkan ini di Indonesia, kalaupun sudah berkeluarga, sudah buat sudah suami, punya istri, kalau ketemu dengan temannya sekolah SMA bisa bergaul. Sebab kenapa? Sebab dosanya sudah diampuni. Itu dulu ajaran sangat-sangat bahaya. Maka hati-hati kita ajaran-ajaran itu. Dan yang bisa menangkap itu saudaraku hanya satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang sama. Kepada pemuda-pemudi bisa-bisa terjerumus ke sana saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, firman Tuhan ini mengajari kepada kita, apalagi kita harus ada pengakuan. Kalau kita aliran Roh Kudus Pentakosta, ibadah kita ini dikatakan mengalir, atau kalau dikatakan belum mengalir terus. Dan kalau saudara kita Protestan, di sana itu liturgisnya ada 1, 2, 3 sampai sekian. Berdoa, bernyanyi, ada pengakuan dosa. Kalau kita saya perhatikan Pentakosta, baik itu Betel, GPDI, yang lain semua, tak ada pengakuan dosa. Tapi hari ini firman Tuhan menjelaskan tetap harus mengakui dosa kita. Sekalipun tidak ada di dalam ibadah kita, liturgis kita, di gereja-gereja saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebab kita mengalir, mengangkat puji sampai 10 kali, lalu berdoa, lalu angkat puji, mendekatkan pujian, itu dalam kita. Jadi tidak ada dalam pengakuan itu Bapa kami dalam surga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudaraku, yang penting, yang jelas kita perhatikan saudara-saudaraku, setiap kita pribadi lepas pribadi, supaya kita diampuni. Mari kita tetap mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita sampaikan apa dosa kita hari ini, apa dosa kita semalam, apa dosa kita minggu yang lalu, entah apa dosa kita saudara-saudara yang tahu dengan Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu dosa saudara-saudara pun tidak tahu dosa saya dalam satu minggu ini. Hanya saya yang tahu dengan Tuhan. Maka oleh karena itu saudaraku harus mengaku secara pribadi datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini saudaraku, kalau saudara dulu cepat-cepat datang mengaku kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya Tuhan ampuni. Dia Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia selalu membuka telinganya untuk mendengarkan ketika kita datang sujud kepada Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, saudaraku. Nah, selanjutnya saudaraku, kita perhatikan ayat 4, ayat 3 sampai dengan 4. Mazmur, kembali kita ke Mazmur tadi, Mazmur 32 ayat 3 dan 4. Dikatakan, kita baca 1, 2, 3. Aku berdiam di Tuhan, aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sungguh menjadi diri seperti oleh. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, dalam ayat ketiga, selama aku berdiam diri. Berdiam diri di sini yang dimaksudkan bukan saudaraku saat teduh,
atau bermeditasi di hadapan Tuhan, tidak. Tapi di sini saudara yang dikasihkan dengan dimaksudkan firman Tuhan ini, saudaraku, berdiam diri ialah punya dosa, tapi dia diam, alias tidak pernah mengaku. Itu yang berdiam diri. Raja Daud Pemasmur berkata, saudaraku, dia sampaikan pengajaran firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selama aku berdiam diri, artinya selama kita tidak mengaku dosa kita, maka apa konsekuensinya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Dosa kita tetap tidak berubah. Dosa kita tetap ada dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Selagi kita masih tetap berdiam diri, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berdiam diri tadi adalah dosanya didiamkan, tapi dia tidak mau mengaku, maka dosanya tetap. Ketika dosanya tetap, saudaraku, semakin hari, semakin minggu, semakin waktu, semakin berkembang. Bagaikan penyakit kanker, saudara-saudaraku, mencari di seluruh hidupnya. Dosanya semakin berkembang, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka akan menjadi masalah buat eksistensi manusianya. Akan menjadi masalah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Eksistensi manusia itu terdiri dari 3, saudaraku: tubuh, jiwa, dan roh. Pemasmur tadi berkata, ketika dia berdiam diri, dia tahu ada dosanya, tidak mengampuni, maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, tulang-tulangku menjadi lesu. Perhatikan, artinya tubuhnya lesu, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa. Adalah konsekuensi dosa yang didiamkan tadi. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tulang-tulangnya menjadi lesu, artinya bisa penyakit datang ke tubuh kita, saudara-saudara. Sebab penyakit ini, saudaraku, ada 3 bahagian sumbernya. Memang betul-betul karena sakit. Ada dulu aku COVID, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lantaran temannya, saudara COVID, katanya temannya batuk-batuk. Oh, itu temanku, katanya tidak perlu dia COVID. Lalu dia dekati saudara-saudaraku. Setelah dia dekati saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan dia kelas hidungnya saudara-saudaraku. Tetapi dia, saudaraku, sudah mulai terserang COVID waktu itu. Lalu meninggal saudara-saudara. Eksistensi manusia itu, saudara-saudaraku, tubuhnya bisa letih lesu. Dan untuk menyangkal itu, saudaraku, mari kita tumpang tangan. Haleluya. Tumpang tangan kepada yang sakit. Kalau memang benar-benar dia sakit, maka dia akan sembuh. Oleh karena Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan yang kedua, bisa sakit dan tulang-tulangnya letih lesu, saudara-saudaraku, bisa jadi karena setan. Tubuhnya bisa sakit karena setan. Maka kalau tubuh seseorang itu ketika saudara diminta doakan, atau ibu-ibu, katakanlah ibu-ibu, diakonia atau tim untuk mengunjungi, tanya dulu kenapa dia sakit. Apakah memang karena sakit? Cukup turun tangan berdoa. Kalau dia sakit
Karena setan walaupun berobat itu ke Malaysia, ke Penang, ke Australia, ke Amerika, kalau dia sudah dia sakit tulang-tulangnya di mana tisu karena setan, dia tidak akan sembuh. Supaya dia dapat sembuh, saudaraku, harus setannya diusir, harus ditangkis di dalam nama Tuhan Yesus. Maka dia akan sembuh dan pulih, saudara. Tak perlu ke luar negeri, cukup ke puskesmas saja pun dia akan pulih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ini terjadi dalam hidup kita, lalu kita diminta berdoa seperti firman Tuhan berkata, kalau ada orang sakit, hendaklah dia memanggil penatua, lalu berdoa dan dia boleh sembuh. Kita tanya dulu apa penyakit. Walaupun kita berdoa sampai tunggal bangi, setengah mati, saudaraku, tapi karena dia setan, tidak bisa diusir setannya, maka dia akan sakit terus. Maka ketika kita tahu dia penyakitnya ada datang dari setan, maka kita usir setannya di dalam nama Tuhan Yesus, maka dia akan keluar, maka orang itu akan pulih. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, tulang-tulangnya menjadi lesu atau tubuhnya ada penyakit, saudaraku, karena dosanya. Ini yang paling kita takut karena dosa. Jadi saudara, kalau kita sakit tubuhnya lebih lesu karena dosa, satu-satunya tidak bisa makan pil, tidak bisa makan bodrek. Hanya satu-satunya, saudaraku, mengaku dosa. Haleluya. Akui dosa, akui dosa kita. Gara-gara apa kita sakit? Kalau dosa kita akui. Kalau tadi karena setan, mungkin hamba Tuhan bisa tengking setan. Kalau tadi karena sakit itu, mungkin jemaat pun tumpang tangan bisa sembuh. Tapi kalau dosa pribadi yang tidak tahu siapapun, saudara, hanya Tuhan tahu. Justru karena Tuhan dan kita yang tahu, maka perlu saudara secara pribadi kita mengaku kepada Tuhan, kita mengaku kepada Allah, kita mengaku kepada Yesus. Maka dosa kita diampuni dengan sepenuhnya, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka oleh karena itu, sampai sekarang pengakuan ini harus tetap kita tegakkan, saudara-saudara. Harus kita tetap kita lakukan. Sekalipun dosa kita, firman Tuhan mencatat sudah ditebus oleh Yesus dan sudah diampuni, tapi kita tidak sadar atau tidak, sehari-hari kita lakukan, pasti ada dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita. Ada dosa-dosa yang kita kerjakan, yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Maka perlu kita pengakuan kepada Tuhan, pengakuan kepada Yesus, supaya kita tetap suci, supaya kita tetap kudus, supaya kita tetap murni, lalu kita tetap berbahagia, memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengaku itu, saudaraku, jiwanya akan tenang. Haleluya. Orang yang mengaku dosanya itu, dia adalah, saudaraku, dia tidak sakit roh lagi, tapi dia doyan firman Tuhan. Dia suka perkataan-perkataan. Dia suka merenungkan firman Tuhan setiap waktu, setiap saat. Karena apa? Karena dia mau mengaku dosanya kepada Tuhan. Hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akui setiap dosa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menjawab dan menguduskan kita, menyucikan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah disucikan Tuhan,
sudah diampuni Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka Tuhan selalu kasih kita selalu baik dalam hidup kita. Maka untuk itu saudaraku, ketika kita mengaku dosa, maka Tuhan akan jawab dengan satu ayat. Kita baca satu ayat dengan Mika 7. Mika 7 ayat 19. Ini ayat terakhir. Apa dikatakan Mika 7 ayat 19? Mika 7 ayat 19. Ini Mika 5 7. Ya. 1, 2, 3. Biarlah ia kembali menyayangkan kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita, tidak menunduk laut. Artinya saudaraku, biarlah Tuhan, saudara-saudaraku, menyayangi kita. Kalau tadi kita berdosa ketika kita datang, maka Tuhan akan menyayangi kita, akan menghapus dosa kita, akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubur laut. Tubur laut ini, saudaraku, bukan laut yang dalam, tapi dikatakan tubur laut ini adalah sumur laut yang tidak bisa diselami oleh siapa saja. Maka ketika Tuhan sudah campakkan ke sana, lemparkan ke sana dosa saudara dan dosa saya, maka dia tidak akan kembali datang. Seperti pujian kita itu. Jadi Tuhan lemparkan dosa kita ke tubur laut. Bukan seperti laut yang ada di Batam. Oh, itu masih dangkal. Mungkin kalau tubur laut ini sumur laut paling dalam dan paling dalam, tak seorang pun yang dapat selami itu, saudara-saudara. Itulah baiknya Tuhan, itulah baiknya Yesus bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lalu dia ambil dosa itu, dia tidak simpan di sorga dan dia tidak simpan kemana-mana, tapi Tuhan lemparkan itu dosa ke tubur laut, adalah sumber laut yang tidak dapat diselami oleh siapa saja pun. Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita dapat berbahagia, harus diampuni dosa kita. Ketika tidak diampuni saudaraku, maka kita tidak akan dapat berbahagia, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, percayalah dan yakinlah, datanglah kepada Tuhan, serahkan setiap kehidupan kita. Ketika tulang-tulang kita atau penyakit kita lebih lesu, mari kita, saudara-saudaraku, datang kepada Tuhan, supaya lewat itu kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita tahirkan, sebagai kita, saudaraku, menjadi umat-umat yang berbahagia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.